Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Kaum muslimin, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tak lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia-Nya, hidayahnya dan taufiknya berupa nikmat keimanan dan nikmat keislaman dan nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang mulia di bulan yang mulia ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau dan seluruh kaum muslimin hingga hari kiamat kelak. Bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nas'alullah taala as-sabat wal istiqamah wal afiyah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keteguhan, keistiqomahan dan al-afiyah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di pagi hari ini pada penghujung atau di akhir-akhir dari bulan Ramadan, yang mana para ulama menyebutkan bahwa di hari-hari awal dari bulan Ramadan mereka mengatakan hari tersebut adalah hari yang mulia. Hari yang mulia, yang mana orang-orang ketika datangnya bulan Ramadan mereka sangat senang. Dan tentunya hadis Nabi Muhammad SAW juga mengatakan, atakum syahrul Ramadan. Nabi Muhammad SAW memberikan kabar gembira kepada umatnya yang mengatakan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang diberkahi. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam bulan Ramadan kita telah melewati hari-hari yang mulia, tetapi bahwa kita sekarang tidak hanya berada di hari yang mulia, tetapi kita sekarang di penghujung bulan Ramadan, kita sekarang berada di hari yang paling mulia di antara hari-hari yang ada di awal bulan Ramadan, yang mana kebanyakan manusia, kaum muslimin di Indonesia ataupun di sebagian negara yang mana mereka lebih bersemangat, lebih bersungguh-sungguh ketika di awal-awal bulan Ramadan. Dan ini tentunya di negeri kita tercinta khususnya, masjid akan ramai ketika di awal-awal. Sebagian masjid mungkin kadang-kala lagi menampung tempat sholatnya. Sholatnya bertenda di halaman masjid dan seterusnya. Dan semakin hari justru saf-saf semakin maju ke depan. Artinya semakin berkurang. Bapak Ibu para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, padahal kalau kita mengikuti petunjuk Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga mengikuti para sahabat-sahabat terdahulu, generasi-generasi terbaik di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan generasi-generasi setelahnya, dan tentunya para ulama meletakkan satu kaidah yang mana mereka mengatakan al-ibratu bi kamalin nihaya la bi naqsil bidayah. Yang menjadi tolak ukur adalah hasil akhir yang sempurna atau endingnya yang bahagia. Bukan dilihat yang menjadi tolak ukur itu adalah permulaan yang penuh kekurangan. Jadi di awal Ramadan mungkin sebagian orang masih disibukkan dengan hal-hal dunia, sibuk mengejar misalkan target, bagaimana caranya bisa kawa mudik pulang kampung, jadi harus giat cari duit mungkin di awal-awal Ramadan.
Akhirnya mereka disibukkan dengan hal tersebut, akhirnya mereka terlena sehingga mereka melupakan atau mungkin mereka sangat sedikit sekali mendapat kebaikan di bulan Ramadan. Tetapi mungkin ada orang-orang yang di awal mungkin dia terlihat setarnya santai, slow, tetapi ketika di pengakhir bulan Ramadan mereka bersemangat, bersungguh-sungguh, dan ini adalah yang paling benar. Ini adalah yang paling utama. Karena yang menjadi tolak ukur seseorang adalah ketika hasil akhirnya atau endingnya tersebut ending yang sempurna atau ending yang bahagia. Kita semua pasti menginginkan akhir hidup kita husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Sama halnya kalau kita bikin perumpamaan, seandainya sekarang kita ini sedang melakukan suatu perlombaan. Misalkan perlombaan lari. Seseorang dia akan memiliki atau mengerahkan semangatnya, kemampuannya untuk mencapai finish tentu ketika di putaran terakhir. Di awal dia semangat, kemudian dia berusaha mempertahankan posisinya, tetapi ketika menjelang akhir dia akan tambah pacu sekuat tenaganya. Dan itu juga berlaku bagi kuda yang biasa digunakan untuk balapan, atau kuda pacu atau kuda lari. Maka kuda tersebut pun akan seperti itu. Dia akan bersemangat ketika dia tahu bahwa dia akan berada di garis finish yang terakhir. Dia akan tahu bahwa dia sekarang berada pada garis terakhir, maka dia akan semangat bersungguh-sungguh untuk meraih kemenangan. Dan seharusnya seperti itulah kita sebagai umat Rasulullah SAW di bulan yang mulia ini, agar lebih terpacu lagi, lebih semangat lagi, lebih tergugah lagi untuk menghidupkan hari-hari yang mulia di bulan yang mulia ini. Baginda Rasulullah SAW telah memberikan petunjuk kepada kita, di antaranya beliau SAW dikatakan dari Aisyah radhiyallahu taala, kana yajtahidu fi ashril awakhir. Beliau SAW itu dahulu bersungguh-sungguh di 10 akhir bulan Ramadan, dan beliau di antara bentuk kesungguhannya beliau membangunkan keluarganya. Jadi sidin Nabi Muhammad SAW, beliau bangun, kemudian beliau membangunkan juga keluarganya, istri-istrinya. Jadi pian, ulun yang mungkin kita telah, atau yang alhamdulillah kita telah selesai salat tarawih di musola, di masjid berjamaah. Kemudian jika kita memang mampu, tidak memiliki kesibukan, atau mungkin kita tidak kecapean, kita bisa datang ke masjid, ke musola, atau ke masjid untuk melakukan iktikaf, bangun malam. Atau memang mungkin bisa di rumah. Intinya di malam tersebut kita memperbanyak melakukan ibadah. Karena di 10 terakhir dari bulan Ramadan, di sana di dalamnya ada salah satu bulan yang mulia yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu hari yang paling mulia, Lailatul Qadri, malam kemuliaan, yang mana malam kemuliaan tersebut lebih baik dari 1000 bulan. Yang tentunya kita umat Nabi Muhammad SAW diberikan umur yang sangat singkat, antara 60 sampai 70, dan sangat sedikit sekali yang melampaui atau yang melewati dari usia tersebut. Yang mana kita ketika kita mendapatkan malam Lailatul Qadar dan kita berada di dalam ketaatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita akan mendapatkan malam yang disebutkan khairun min alfi syahrin. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya itulah petunjuk dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau bangun malam, membangunkan keluarganya bersungguh-sungguh. Dan di dalam riwayat yang lain beliau beriktikaf, menetap di masjid dengan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan ibadah. Ini adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu setiap tahun pasti akan kembali. Tetapi kita apakah mungkin bisa kembali menemui bulan yang mulia ini? Atau apakah mungkin kita bisa menemui malam yang di dalamnya disebutkan Lailatul Qadar? Kemudian Lailatul Qadar itu pasti ada di 10 terakhir dari bulan Ramadan. Hanya saja ketika Lailatul Qadar tersebut datang, tentunya
kita tanyakan kepada diri kita, sedang apakah kita pada saat itu? Aisyah radhiyallahu taala anha pernah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana jika aku mendapatkan malam Lailatul Qadar? Apa yang harus aku perbuat?" Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Katakanlah doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan Engkau mencintai memaafkan, maka maafkanlah aku. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotivasi kepada kita, mengajarkan kepada kita suatu doa yang kita disunnahkan, dianjurkan memperbanyak doa ini di 10 terakhir di bulan Ramadan dengan harapan agar kita meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Agar kita tentunya dengan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, kita dibebaskan dari siksanya api neraka Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala setiap hari dari bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala akan memerdekakan hambanya dari siksaan api nerakanya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala melalui doa ini dengan harapan Allah ampuni, Allah maafkan kesalahan-kesalahan kita, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosa-dosa kita. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita sebagai manusia tidak lepas dari dosa dan tidak lepas dari kesalahan. Maka di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan ini adalah kesempatan bagi kita untuk meraih ampunan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala ampuni kita semua. Yang terakhir, tentunya di bulan yang mulia ini segala kebaikan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala kebaikan akan dilipat gandakan. Karena ketika seseorang melakukan amal yang baik dan dilakukan di bulan yang mulia, maka tentunya dia akan mendapatkan 2 kemuliaan. Pertama, dia dimuliakan karena dia melakukan amal kebaikan. Kemudian yang kedua, dia melakukan amal kebaikan tersebut di bulan yang mulia. Dan di antara kebaikan yang paling utama yang bisa kita lakukan di bulan yang mulia ini, yang bisa kita contoh dari orang-orang soleh terdahulu, adalah mereka memperbanyak membaca Al-Quran di malam hari atau di siang hari, dan juga mereka memberi makan kepada orang fakir miskin. Jadi ada 2 hal, akhlak yang mulia, perbuatan yang mulia yang dilakukan oleh orang-orang soleh terdahulu. Mereka memperbanyak membaca Al-Quran dan memberi makan kepada orang-orang fakir miskin. Artinya mereka berusaha ingin memberikan kesenangan kepada saudaranya. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, di antara suatu amalan yang mana jika dilakukan amalan tersebut bernilai pahalanya itu seperti pahala sedekah, adalah mendatangkan kebahagiaan bagi saudaranya. Di antaranya kita bisa memberikan kebahagiaan bagi saudara kita, kita datangi, kemudian kita berikan dia buka puasa misalkan. Kita antarkan ipau misalkan. Kita antarkan mereka misalkan wadai dan seterusnya. Bisa jadi mungkin mereka sangat kekurangan. Ya. Sangat-sangat kekurangan. Saya mendapatkan ada sebagian anak yang Masya Allah ya, ini mungkin anak yang berbakti ya, luar biasa. Dia umpat berbuka puasa di masjid, iwaknya itu kada dimakannya Pak ya. Katanya gasan mamanya di rumah. Luar biasa anak ini, Masya Allah. Jadi kita ngadakan buka bersama di rumah, di masjid atau di musola, terkadang mungkin bagi kita biasa, tetapi bagi orang-orang yang berada di luar sana itu sangat-sangat luar biasa. Mereka begitu melihat iwak wadah yang mungkin mereka jarang menemukannya, maka anak ini luar biasa, dia iwaknya dia sisakan untuk dibawa pulang untuk dimakan oleh mamahnya katanya. Masya Allah, ini adalah perbuatan yang sangat mulia, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita hidayah dan taufiknya, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mengakhiri bulan Ramadan ini dengan sempurna dan berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulun akhiri pertemuan kita atau kultum kita pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.